Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqatul Imam, di mana saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-175. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man faniya bihi wa ba'an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'athir alaihi syai'an. Man arafal haqqa, man adapun barang siapa, itu arafa kenal, ma'rifah atau kenal siapa man, al-haqqa kepada Allah yang maha hak. Artinya bahwa barang siapa yang kenal kepada Allah, ya, ma'rifah kepada Allah, maka pasti syahidahu, orang itu akan bisa menyaksikan kepada Allah yang maha hak. Bisa menyaksikan fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu dari ciptaan Allah ini. Begitu juga waman fania. Waman adapun barang siapa, itu fania lebur. Siapa man, menyatu atau lebur siapa man bihi dengan Allah, ghaba maka akan lenyaplah pandangan man angkuli syai'in terhadap setiap sesuatu. Waman dan adapun barang siapa itu ahabbahu, mencintai siapa manhu kepada al-haq, lam yu'athir maka tidak akan pernah memilih, tidak akan pernah mempengaruhi alaihi atas man syai'an, sesuatu apapun. Artinya barang siapa yang kenal kepada Allah, yang ma'rifah kepada Allah, maka dipastikan orang itu akan bisa menyaksikan Allah. Di mana menyaksikan Allah itu? Fi kulli syai'in, pada setiap sesuatu. Sesuatu itu artinya adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, atau dalam kata lain adalah makhluk Allah. Jadi orang ma'rifah itu, orang yang sudah kenal kepada Allah, ketika menyaksikan apapun dari ciptaan Allah ini, beliau itu selalu menyaksikan, ya, di situ bisa melihat, bisa menyaksikan Allah ada pada setiap sesuatu. Artinya bagaimana ini? Apakah orang-orang ma'rifah itu menyaksikan atau melihat, ya, terhadap Allah secara zati? Bukan. Artinya bahwa ketika orang ahli ma'rifah itu melihat setiap takdir atau setiap sesuatu dari ciptaannya ini, maka pada saat melihat alam semesta atau ciptaan Allah ini, selalu di situ ada Allah, ada sifat yaitu kudrohnya Allah, ada sifat penampilan Allah di situ. Jadi di situ maksudnya bukan zatnya Allah, tapi di situ Allah hadir dengan kuasanya. Ketika orang sakit, satu misal, bahwa bagi orang yang ma'rifah ketika melihat orang sakit, bahwa di situ telah hadir kudrohnya Allah, kuasanya Allah, ya, terhadap orang itu bisa menjadi sakit. Nah, atau ketika dia melihat gunung, melihat lautan,
melihat pepohonan, bahwa setiap apapun yang dilihat oleh orang arif, orang yang makrifah kepada Allah itu, di situ selalu ada Allah. Di situ selalu menyaksikan ada penampilan dari kudronya Allah. Begitu melihat pohon, ya, begitu melihat gunung, ya, yang dilihat adalah sesuatu kan. Sekaligus di situ dia menyaksikan ada kuasanya Allah. Bentuknya apa? Ya terciptanya pohon, terciptanya gunung, itu merupakan bagian kudronya Allah. Nah itu dipandang, masih dilihat oleh orang ahli makrifah, orang makrifah, orang yang kenal kepada Allah itu. Jadi ketika menyaksikan alam semesta ini selalu menghadirkan apa? Menghadirkan penyaksiannya untuk melihat penampilan Allah dalam bentuk kudrohnya. Ketika melihat ada orang sakit, di situ dia melihat, ya, oh ada kudrohnya Allah, orang ini dibuat sakit oleh Allah. Karena pada dasarnya manusia itu tidak bisa melakukan apapun. Ya, tidak bisa membuat dirinya sehat, juga tidak bisa membuat dirinya sakit. Yang membuat sehat dan sakit itu, ya, itu adalah Allah, dan itu merupakan kudrohnya Allah. Tetapi juga bahwa orang ahli makrifat tidak hanya melihat kudroh Allah, tapi beliau ini juga sekaligus melihat di situ ada hikmah. Ada hikmah yang diciptakan oleh Allah. Ketika Allah, ya, ketika Allah membuat orang itu sakit atau ada orang sakit, di situ kan ada kudrohnya Allah, berarti Allah telah menjadikan seseorang itu sakit. Tapi sekaligus bahwa orang ahli ma'rifah atau arif, si arif ini juga melihat bahwa Allah juga membuat yaitu obat yang bisa dijadikan wasilah untuk kesembuhan seorang atau seorang hamba yang sakit tadi. Jadi kedua-duanya dipandang oleh orang ahli ma'rifah, bahwa ketika, ya, melihat orang kok kenyang, ya, pertama yang dilihat oleh orang ahli ma'rifah, ketika ada orang makan kok kenyang, berarti di situ ada kudrohnya Allah. Orang itu dibuat kenyang, ya, orang itu dibuat kenyang. Tapi sekaligus orang ahli ma'rifah itu memandang bahwa kenyang pun oleh Allah, ya, dilewatkan melalui proses yaitu makan. Ya, makan dengan nasi, makan roti, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam perut ini juga dipandang atau dilihat sebagai hikmah. Jadi orang ahli ma'rifah itu, ya, di levelnya orang-orang ahli ma'rifah itu, ketika menyaksikan dari ciptaan atau menyaksikan pada setiap sesuatu, ya, menyaksikan pada setiap sesuatu itu selalu beliau memandang atau melihat ada dua penampilan Allah, yaitu berupa kudroh dan berupa hikmah. Ya, ketika ada orang sakit, ya, satu misal itu, ya, itu tadi, jadi bahwa orang sakit itu merupakan kudrohnya Allah. Allah yang membuat orang itu sakit. Ya, Allah yang membuat, tapi di balik itu ada hikmah agar supaya orang itu berobat, agar orang itu berusaha untuk menjaga. Nah, ini, ya, ini yang dimaksudkan ahli ma'rifah itu adalah orang yang di dalam proses kerohaniannya itu sangat seimbang. Antara zahir dan batinnya itu seimbang. Dari satu sisi bahwa dia sadar, dia melihat ciptaan Allah dan sekaligus menyaksikan bahwa Allah itu tampil yaitu di dalam ciptaannya. Berupa apa tampilannya Allah? Yaitu berupa sifat kudroh dan hikmahnya Allah. Sementara waman fania, sementara orang fana di level fana ini, dan barang siapa yang fana, lebur, menyatu dengan Allah, ya, pasti wabah orang itu akan melenyapkan pandangannya
angkuli syai'in, terhadap segala sesuatu. Ketika orang ya yang dalam kondisi fana ini, ketika melihat ada orang kenyang, ya kan pasti orang kenyang itu kan mesti melalui proses makan. Dia tidak akan pernah menyertakan makanan yang membuat kenyang. Yang membuat kenyang itu Allah, yang membuat sakit itu Allah, yang membuat sembuh itu juga Allah, ya, yang membuat lapar itu juga Allah. Jadi yang dipandang itu hanya Allah, tok hilang bahwa Allah itu membuat wasilah, ya, membuat sebab akibat itu tidak dilihat. Jadi sebab akibat itu, hukum kausalitas itu bagi orang fana itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ya, yang ada hanya Allah. Jadi ketika orang itu sakit, ya, dia tidak pernah melihat di balik sakit itu apa sebabnya. Jadi sebabnya yang membuat sakit ya Allah, yang membuat sembuh itu juga Allah. Nah, ini sesungguhnya bukan berarti dia itu tidak mengindahkan kepada ciptaan Allah, tapi memang orang-orang yang dalam keadaan fana ini memang tidak stabil. Dia sedang majdub, sedang ditarik oleh Allah. Dia hanya bisa memandang itu, tidak pernah memandang hikmah apa dibalik Allah menciptakan gunung itu, bahwa gunung ini adalah sebuah keseimbangan di alam semesta ini. Allah menciptakan hewan, ya, itu dilihatnya itu hanya kudrohnya Allah. Di situ kudroh Allah lah, kuasa Allah menciptakan itu. Tidak pernah dibalik Allah menciptakan hewan itu buat apa. Bagi orang-orang ma'rifah, bahwa di samping hewan itu, yaitu merupakan penampilan kudrohnya Allah, di situ melihat menyaksikan kudrohnya Allah, tapi sekaligus melihat atau menyaksikan hikmah dibalik diciptakan hewan. Satu misal untuk keseimbangan alam semesta ini, biar yang namanya tumbuh-tumbuhan ini juga ada yang makan, ya, keseimbangan. Ini namanya keseimbangan itu, ya, seperti itu. Nah, di level orang-orang fana itu yang muncul, yang tampil itu, yang dilihat itu hanya kudrohnya Allah, sementara tidak pernah melihat bahwa di balik itu ada hikmahnya Allah. Karena apa? Karena dia ada dalam keadaan yang belum stabil. Nah, dan biasanya, nah, orang-orang ma'rifah itu proses kemakrifahannya memang diawali dari proses fana dulu. Jadi pertama mahabbah, kemudian melalui proses fana, kemudian dari fana ma'rifah, baru sampai kepada baqo. Begitu juga waman ahabbahu, waman dan barang siapa ahabbahu yang telah menjadikan cinta siapa man. Waman dan adapun barang siapa itu ahabbahu telah mencintai siapa manhu kepada Allah, lam yu'athir, maka tidak akan pernah berpengaruh, ya, alaihi atas man syai'an, sesuatu apapun. Ketika orang sudah dibuat mahabbah oleh Allah, maka tidak akan pernah berpengaruh atau tergeser rasa cintanya kepada Allah itu, ya, itu ketika orang sudah dibuat mahabbah. Ya, karena sudah mahabbah, jadi diibaratkan seperti seorang mencintai, ya, mencintai seseorang, mencintai kekasihnya itu kan, ketika dibuat cintai kan, maka tidak ada sesuatu kan selain kekasihnya yang dicintai. Tidak akan berpengaruh, ketika digoda pun tetap mencintai kekasihnya. Begitu juga proses orang sebelum ke fana itu, ke makom fana, dia dibuat atau diberikan jalan untuk mahabbah dulu. Begitu mahabbah, saking mahabbahnya, maka kemudian dibuatlah dia majdub, yang namanya yaitu fana nanti. Dari fana itu kemudian hanya yang diperhatikan itu hanya Allah, hanya kudrohnya Allah, selain itu tidak ada. Lah baru kemudian di level ma'rifah, kesadarannya naik, akan menyadari bahwa di samping Allah menciptakan
alam semesta ini sebagai bentuk kudronya, sekaligus ia bisa melihat di balik penciptaan alam semesta ini atau diciptakannya alam semesta ini. Di situ ada hikmah-hikmah. Kultu, saya katakan, ma'rifatul haqqi, maka adapun yang namanya ma'rifatul haq, kenal kepada Allah. Gimana sih pengertiannya tentang kenal kepada Allah atau ma'rifatul haq? Adapun ma'rifatul haq itu syuhudu rububiyati, menyaksikan tatanannya Allah, menyaksikan akan pengaturannya Allah, sifat pengaturannya Allah. Yang ngatur semua hidup ini Allah, yang ngatur siang malam, bergeraknya matahari dari timur ke barat, bintang ke bintang, ya, cemlorot itu kalau malam, kalau siang tidur nggak kelihatan, itu namanya rububiyahnya Allah. Tidak hanya alam semesta, tetapi manusia ini, kita ini, gerakan kita, diam kita, duduk kita, berjalan kita, ini merupakan aturan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau rububiyah. Jadi bagaimana Allah mengatur itu disaksikan terus oleh orang ma'rifah. Jadi orang alim ma'rifah itu selalu memperhatikan setiap gerakan pada dirinya, gerakan pada orang lain, ya. Ada orang bicara, ada orang diam, ada orang berjalan, ada orang makan, ada orang minum. Di situ orang alim ma'rifah itu selalu di situ Allah telah mengatur, ya, pada setiap gerakan-gerakan daripada hamba itu. Nah, ma'rifatul haq, kenal kepada Allah dengan cara melihat, menyaksikan bagaimana Allah mengatur, ya, aturannya Allah itu gimana, itu bisa dilihat fi madhahiri ubudiyatika, di dalam penampilan pengabdianmu. Pengabdianmu kamu sholat, ya, itu sesungguhnya bagian daripada sifat penampilan, ya, kuasanya Allah, sifat ngaturnya Allah. Manusia dibuat sholat, kemudian setelah sholat salam, berdoa, kemudian pergi ke sawah, pergi ke kantor, mencari nafkah. Ini semua adalah penampilan ubudiyahmu ini ada di dalam rububiyahnya Allah. Lah, orang makrifah itu selalu memperhatikan itu, memperhatikan syuhudu rububiyati, jadi menyaksikan ngaturnya Allah. Ada orang yang berjalan ke barat, ada orang ke timur, ya, ada orang menggerakkan badannya, pokoknya seluruhnya ini, atau dia meneliti dirinya, menyaksikan. Seperti saya, seperti hari ini saya sedang ngomong, ini juga bagian pengaturannya Allah di dalam penampilan penghambaan kita di dunia ini. Ini semua diatur oleh Allah. Orang ma'rifah, levelnya orang ma'rifah itu menyaksikan itu, selalu menghadirkan Allah, menyaksikan Allah di dalam setiap gerak-gerik kehidupan ini. Autakulu, atau engkau bisa menarasikan, bisa mengatakan, ya, adapun ma'rifatul haq itu semestinya bukan huwa itu, semestinya hiya itu, ya. Karena ma'rifatul haq itu, ya, katakanlah mu'annas majzi, semestinya, karena di sini hiya adapun ma'rifatul haq, ya. Apa sih ma'rifatul haq dalam pendefinisian yang lain atau dalam pemahaman yang lain, atau engkau bisa mengatakan istilah ma'rifatul haq, kenal dengan Allah, itu adalah al-ghaibatu anil ghairiyati bi syuhudil ahadiyati, yaitu menghilangkan, ya, menggoibkan dari segala sesuatu yang selain Allah, itu tidak ada, digoibkan, dihilangkan pandangan kita, pandangan hati kita, ya. Sesuatu yang selain Allah itu tidak ada, hanya bisyuhudil ahadiyati, hanya menyaksikan akan penampilan dari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya itu hilang, hakikat sejatinya, ya, hakikat sejati yang wujud itu hanyalah Allah. Ya, itu makna lain daripada ma'rifatul haq. Jadi orang-orang yang di level ma'rifatul haq ini dengan kesadarannya, dia menyaksikan, mau menyaksikan mobilnya kah,
mau menyaksikan rumahnya, mau menyaksikan anaknya, istrinya, semua ini itu dianggap sesuatu yang tidak ada. Dia hanya menyaksikan sifat ahadiyahnya Allah, sifat esanya Allah. Jadi melihat istri, ya, melihat rumah, melihat apapun itu dianggap tidak ada. Dia hanya bisa menyaksikan, oh ini penampilan ahadiyahnya Allah, bahwa seluruh hidup ini ngerucutnya itu ada dalam kesatuan, ada di dalam kesatuannya Allah. Itu selalu menyaksikan seperti itu. Autakulu, atau engkau bisa mengatakan atau menarasikan tentang definisi ma'rifatul haq. Iya, adapun ma'rifatul haq itu at-taroqiyu, proses naiknya nilai-nilai spiritual, proses naiknya derajat nilai-nilai spiritual, itu taroqi. Jadi naik, diawali min syuhudi alamil asbahi, mulai dari menyaksikan alam wadah ini, menyaksikan badannya, menyaksikan orang lain bergerak, menyaksikan alam semesta yang tampak wadah ini namanya syuhudi alamil asbah. Menyaksikan anaknya, menyaksikan istrinya, menyaksikan apapun yang disaksikan di alam wadah ini, ya, sambil melihat di rububiyahnya Allah tadi. Lah proses naiknya derajat nilai spiritual diawali dari melihat atau menyaksikan alam asbah, alam wadah ini, sampai kemudian ila syuhudi ala alamil arwahi, sampai bisa menuju atau menyaksikan menuju ke alam arwah, alam spiritual, alam waib, alam ruh, ya. Bayangkan itu yang dilakukan oleh orang-orang makrifah seperti itu. Jadi melihat apapun selalu dikonekkan. Jadi melihat, menyaksikan alam dohir itu selalu konek dengan alam-alam arwah, alam spiritual. Jadi ketika memandang sesuatu itu langsung tembusnya itu ke alam barzah, tembusnya ke kiamat. Begitu ya koneksitasnya. Jadi selalu hadir alam arwah, ya, alam waib itu, alam waib, alam arwah, alam yaumul hisab, ya, yaumul hisab atau alam barzah atau di mahsyar, alam mahsyar itu sudah tampak. Jadi umpamanya menyaksikan sesuatu, satu misal, ya, ini sering digambarkan oleh Imam Ghazali. Ketika orang itu ada panggilan adzan, itu seakan-akan kita sedang dipanggil di alam mahsyar sana untuk berkumpul. Jadi suasana seperti itu yang hadir. Jadi memang mendengarnya adzan kan dohir, pergi ke masjid juga begitu, dohir kan. Tapi dia mampu mengawali dari menyaksikan alam dohir itu sampai kemudian hatinya tembus sampai ke alam mahsyar, ya. Jadi min syuhudi alamil asbah ila syuhudi alamil arwah, sehingga fayakunu jismuka ma'al asbah. Jadi sehingga ada jisimnya itu ada bersama dengan alam dohir. Jisimmu, badanmu memang di dunia masih, badannya di dunia, tapi waruhuka, sementara rohmu itu ma'al arwahi, ada di ruang atau di alam arwah, ya. Ada banyak kan orang-orang di level seperti itu. Jadi masih di dunia tapi ruhiyanya, ya, nilai-nilai spiritualnya, kolbianya itu nyambung terus dengan akhirat. Jadi jisimnya, badannya itu wadah tampak, tapi ketika dibuka biak cahaya hatinya, ya, ruhnya itu nyambung dengan alam-alam arwah, alam-alam yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, bisa sampai ke alam barzah, bisa sampai ke mahsyar, ya, yaumul hisab. Seperti itulah keadaan orang-orang ma'rifah itu, masya Allah. Itu qala dawuh, yaitu seorang mu'alif yang ngarang kitab fil mabahis, di dalam kitab mabahis. Wastasy'aru syai'an siwal abdani yad'unahu bil alamir ruhani.
summa amamal alamil ma'quli ma'arifulil wazibil mangkuli wastash'aru, mereka orang-orang yang sudah di level ma'rifah itu merasakan. Jadi orang-orang ahli ma'rifah itu merasakan syai'an, sesuatu, ada sesuatu siwal abdani yang bukan termasuk bagian daripada badannya. Jadi di tubuhnya itu orang-orang ahli ma'rifah itu merasa ada sesuatu yang bukan bagian daripada badannya, bukan bagian daripada jasadnya. Itu merasakan seperti itu. Dia merasakan, dia mengetahui, wastash'aru itu. Sehingga yud'auna, dan mereka orang ahli ma'rifah itu yud'auna, mereka menyebut sesuatu ya yang selain badannya itu tadi, dirasa ada sesuatu yang asing di dalam jiwanya itu, di dalam badannya itu, orang-orang ahli ma'rifah yad'auna, mereka menyebut, memberikan nama siapa orang-orang ma'rifahu kepada sesuatu tadi bil alamir rohani, dengan yaitu yang namanya alam rohani. Alam rohani ya, itu dirasakan, diteliti, ditahqiq ya oleh orang-orang ahli ma'rifah bahwa saya itu, badan saya ini kayaknya sih bukan jasad doang. Di balik jasadku yang dohir ini ada sesuatu yang dahsyat, yang maha dahsyat, yang luar biasa. Itu dirasakan. Summa, kemudian akoma, di kitab saya itu ama-ama. Summa akoma, kemudian akoma, datang ya, berdiri atau datang, apa al-alamul ma'kulu, kan begitu akhirnya bacanya itu. Kemudian datang alam ma'kul ya, alam ma'kul itu alam logika, alam yang bisa dilogikakan. Kemudian di hadapan alam ma'kul itu ternyata ma'arifun, ada pengetahuan-pengetahuan, ada alam ma'rifah. Artinya di hadapan alam wadah ini, seperti alam jasad itu, di balik itu ada ma'arifun gitu loh. Apa ma'arifun? Yaitu ma'rifah-ma'rifah atau pengetahuan-pengetahuan lawan daripada alam ma'kul, alam jasad, alam logika ya. Itu kan memang tampak ya, di kita itu memang terdiri dari alam ma'kul. Alam makul, badan kita kan makul, bisa disentuh, bisa dirasakan. Tapi di balik itu ada ma'arif. Ma'arifun, yaitu ada pengetahuan-pengetahuan. Talwasu, yang diberikan kode, bil mangkuli, yang bisa dinukil, ya, dinukil yang bisa dimangkul, yaitu dengan menggunakan apa? Alamul makul. Bahwa di hadapan kita ya telah tegak berdiri, yaitu alam makul namanya, alam logika, alam dunia ini alam makul. Badan kita, katanya orang-orang ma'rifah, ini termasuk alam makul badan kita. Tapi di balik itu ada pengetahuan-pengetahuan ya, di balik itu ada pengetahuan-pengetahuan, ada ma'rifah ya, yang mana talwasu, yang disamarkan, yang diberikan kode bil mangkuli dengan, yaitu apa ya, yang bil mangkuli nanti bisa pengetahuan-pengetahuan alam ma'rifah itu bisa diketahui dengan kode-kode, dengan cara dinukil. Contohnya begini, ketika orang ahli ma'rifah membahas tentang nurullah ya, karena nggak akan mungkin bisa alam jasad itu memahami tentang nurullah ya, nggak bisa. Yang bisa istilah itu ada di dalam ilmu ma'rifah. Nah, untuk memudahkan agar supaya paham,
Maka ada pengetahuan, ada ma'arifun, ada pengetahuan di balik pengetahuan yang logis, pengetahuan yang apa, yang wadak. Ya. Itu di balik itu ada pengetahuan yang harus menggunakan kode-kode. Dan kode-kode itu sulit untuk bisa dipahami kecuali harus ditransfer pemaknanya. Seperti nurullah, untuk memahami nurullah dalam istilah ilmu ma'rifah itu kan sulit. Oh, ternyata nurullah itu kalau ditransfer menjadi apa? Menjadi hidayatullah, petunjuknya Allah. Begitu maksudnya ya. Seperti halnya ketika kita sering kan ilmu, apa ilmu pengetahuan ya, atau air, mengistilahkan orang-orang ma'rifah itu air kehidupan. Oh, air kehidupan itu maksudnya adalah ilmu. Jadi pengetahuan ma'rifah dalam kajian tentang ma'rifah itu memang sulit dipahami, baru kalau kemudian ditransfer, mangkul namanya, ditransfer ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa dohir ini baru bisa diterima, diterima kajiannya itu. Makanya talwasu bil mangkuli, maka kode-kode itu harus dipindah biar kemudian paham. Ya seperti fana, ya kan? Fana itu bukan berarti melebur dengan Allah. Ya, artinya bahwa dia sudah kehilangan ego, bisa mengendalikan egonya, sudah tadi tidak melihat dirinya. Seperti itu fana itu. Sama dengan ketika orang itu ma'rifatul haq itu. Ma'rifah itu melihat Allah atau kenal dengan Allah. Gimana sih kenal dengan Allah? Oh, maksudnya bahwa dia menyaksikan ketika menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah itu sekaligus dia menyaksikan di situ itu ada kudrohnya Allah. Nah, seperti itu kan harus diterjemahkan dengan bahasa-bahasa dohir kan, ya, diterjemahkan dengan bahasa dohir sehingga ini bisa dipahami oleh orang awam. Wal fana'u, maka adapun fana. Sekarang menjelaskan tentang fana. Apa sih fana itu? Wa adapun fana. Antabdu, tampak. Laka bagimu apa al-azamatu, keagungan Allah. Watan siaka, kemudian menjadikan lupa apa azama, keagungan Allah itu kepadamu, menjadikan lupa kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Wataghayyabaka, dan kemudian azama itu menjadikan hilang kepada kamu angkuli syai'in, untuk memandang segala sesuatu. Siwal wahidi, selain atau hanyalah al wahidi, zat yang maha satu. Alladzi, yang laisa, tidak ada. Ya, kami teli yang sepadan dengan aladhi, apa syai'un, sesuatu, walaisa, dan tidak ada ma'au, bersama aladhi, syai'un, sesuatu. Nah, itu yang namanya fana. Jadi fana itu adalah munculnya keagungan, ya, tampaknya keagungan kepada jiwamu. Jadi keagungan Allah saja, kudrohnya Allah saja yang kamu lihat. Jadi kamu hanya melihat kuasanya Allah, tidak mampu melihat, artinya bukan tidak mampu, kamu tidak sadar, nggak penting kamu melihat apa namanya alam semesta. Kamu nggak memperhatikan itu, karena kamu sedang ijtadzabah, sedang ditarik, hanya diperlihatkan oleh Allah tentang keagungannya. Jadi yang tampak pada dirimu itu hanya keagungan Allah. Dari situlah yang menjadikan, karena kamu itu melihat atau yang tampak pada jiwamu hanya keagungan Allah, maka kamu tidak bisa melihat sesuatu yang diciptakan Allah. Karena kalah dahsyat ya pengaruhnya kepada hatimu itu, keagungan Allah itu. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa posisi orang fana itu adalah posisi yang belum stabil, ya, belum stabil. Karena dengan keagungan Allah itu melupakan, menjadikan lupa orang itu terhadap ciptaan Allah. Ya, anggap hilang aja, nggak penting lah. Jadi yang mengenyangkan itu bukan
bukan makan. Katanya orang fana itu, yang mengenyangkan Allah, yang membuat lapar juga Allah. Ya, lu kalau ini nanti dijadikan pemahaman dalam kehidupan ya agak ruwet ini. Ya, agak ruwet. Karena memang orang-orang di level fana ini adalah orang-orang yang belum stabil, tidak stabil dia, sedang dijadzab oleh Allah. Ya, sedang dijadzab oleh Allah. Jadi tidak bisa melihat hikmah, hanya melihat agungnya Allah tok. Jadi nggak memahami di balik itu nggak penting dia, pokoknya dilihat Allah. Begitu ada orang sakit itu Allah, ya, yang nakdirkan Allah. Ya bener, kudronya Allah. Berarti kalau ada bom meledak itu kalau buat orang fana karena nggak stabil dirinya pasti itu Allah. Itu satu kelemahannya. Apapun itu di situ ada kudronya Allah begitu. Sehingga dia tidak pernah melihat ada kausalitas. Hukum kausalitas buat orang fana itu nggak ada. Putus, semuanya ada Allah, tidak ada hukum sebab akibat. Ya, tidak ada hukum sebab akibat. Nah, dia hanya memandang hanyalah Allah dengan dasar alladzi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada ya yang bisa menyamai sesuatu apapun, tidak ada yang bisa menyamai Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa mengintervensi Allah. Karena manusia itu memang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membuat dirinya sakit dan juga tidak bisa membuat dirinya sembuh. Seluruhnya adalah Allah. Itu pandangnya orang fana. Ya, maka itu autakulu, atau engkau bisa mengatakan yang namanya fana itu wa adapun fana. Ya, yang membuat lapar itu juga Allah. Jadi yang dipandang itu hanya Allah, tok hilang bahwa Allah itu membuat wasilah, ya, membuat sebab akibat itu tidak dilihat. Jadi sebab akibat itu, hukum kausalitas itu bagi orang fana itu enggak ada. Yang ada hanya Allah. Ya, yang ada hanya Allah. Jadi ketika orang itu sakit, ya, dia tidak pernah melihat di balik sakit itu apa sebabnya. Jadi sebabnya yang membuat sakit ya Allah, yang membuat sembuh itu juga Allah. Nah, ini sesungguhnya bukan berarti dia itu apa namanya tidak mengindahkan kepada ciptaan Allah, tapi memang orang-orang yang dalam keadaan fana ini memang tidak stabil. Dia sedang majdub, sedang ditarik oleh Allah. Dia hanya bisa memandang itu, tidak pernah memandang hikmah apa dibalik Allah menciptakan gunung itu, bahwa gunung ini adalah sebuah keseimbangan di alam semesta ini. Allah menciptakan hewan, ya, itu dilihatnya itu hanya kudronya Allah. Di situ kudro Allah lah, kuasa Allah menciptakan itu. Tidak pernah dibalik Allah menciptakan hewan itu buat apa? Bagi orang-orang makrifat, bahwa di samping hewan itu, yaitu merupakan penampilan kudronya Allah, di situ melihat menyaksikan kudronya Allah, tapi sekaligus melihat atau menyaksikan hikmah di balik diciptakan hewan. Satu misal untuk keseimbangan alam semesta ini, biar yang namanya tumbuh-tumbuhan ini juga ada yang makan, ya, keseimbangan. Ini namanya keseimbangan itu, ya, seperti itu. Nah, di level orang-orang fana itu yang muncul, yang tampil itu, yang dilihat itu hanya kudronya Allah, sementara tidak pernah melihat bahwa di balik itu ada hikmahnya Allah. Karena apa? Karena dia ada dalam keadaan yang belum stabil. Nah, dan biasanya, nah, orang-orang ma'rifah itu proses kema'rifahannya memang diawali dari proses fana dulu. Jadi pertama mahabbah, kemudian melalui proses fana, kemudian dari fana ma'rifah, baru sampai kepada bako. Begitu juga waman ahabbahu, waman dan barang siapa ahabbahu yang telah menjadikan cinta, siapa man. Waman dan adapun barang siapa itu ahabbahu telah mencintai siapa manhu kepada Allah, lam yu'athir, maka tidak akan pernah berpengaruh, ya, alaihi atas man syai'an sesuatu apa.
Ketika orang sudah dibuat mahabbah oleh Allah, maka tidak akan pernah berpengaruh atau tergeser rasa cintanya kepada Allah itu. Ya, itu ketika orang sudah dibuat mahabbah. Ya, karena sudah mahabbah jadi diibaratkan seperti seorang mencintai, ya, mencintai seseorang, mencintai kekasihnya itu kan ketika dibuat cintai kan, maka tidak ada sesuatu kan selain kekasihnya yang dicintai, tidak akan berpengaruh ketika digoda pun tetap mencintai kekasihnya. Begitu juga proses orang sebelum ke fana itu, ke makom fana, dia dibuat atau diberikan jalan untuk mahabbah dulu. Begitu mahabbah, saking mahabbahnya, maka kemudian dibuatlah dia majdub, yang namanya yaitu fana nanti. Dari fana itu kemudian hanya yang diperhatikan itu hanya Allah, hanya kudronya Allah, selain itu tidak ada. Lah baru kemudian di level ma'rifah, kesadarannya naik, akan menyadari bahwa di samping Allah menciptakan alam semesta ini sebagai bentuk kudronya, sekaligus ia bisa melihat di balik penciptaan alam semesta ini atau diciptakannya alam semesta ini, di situ ada hikmah-hikmah. Kultu, saya katakan, ma'rifatul haqqi, maka adapun yang namanya ma'rifatul haq, kenal kepada Allah. Gimana sih pengertiannya tentang kenal kepada Allah atau ma'rifatul haq? Wa adapun ma'rifatul haq itu syuhudu rububiyati, menyaksikan tatanannya Allah, menyaksikan akan pengaturannya Allah, sifat pengaturannya Allah. Yang ngatur semua hidup ini Allah, yang ngatur siang malam, bergeraknya matahari dari timur ke barat, bintang ke bintang, ya, cemlorot itu kalau malam, kalau siang tidur nggak kelihatan, itu namanya rububiyahnya Allah. Tidak hanya alam semesta, tetapi manusia ini, kita ini, gerakan kita, diam kita, duduk kita, berjalan kita, ini merupakan aturan atau aturan-aturan ya, Allah Subhanahu wa taala atau rububiyah. Jadi bagaimana Allah mengatur itu disaksikan terus oleh orang ma'rifah. Jadi orang ahli ma'rifah itu selalu memperhatikan setiap gerakan pada dirinya, gerakan pada orang lain, ya. Ada orang bicara, ada orang diam, ada orang berjalan, ada orang makan, ada orang minum. Di situ orang ahli ma'rifah itu selalu di situ Allah telah mengatur, ya, pada setiap gerakan-gerakan daripada hamba itu. Nah, ma'rifatul haq, kenal kepada Allah dengan cara melihat, menyaksikan bagaimana Allah mengatur, ya, aturannya Allah itu gimana, itu bisa dilihat fi madzohiri ubudiyatika, di dalam penampilan pengabdianmu. Pengabdianmu kamu sholat, ya, itu sesungguhnya bagian daripada sifat penampilan, ya, kuasanya Allah, sifat ngaturnya Allah. Manusia dibuat sholat, kemudian setelah sholat salam, berdoa, kemudian pergi ke sawah, pergi ke kantor, mencari nafkah. Ini semua adalah penampilan ubudiyahmu ini ada di dalam rububiyahnya Allah. Lah, orang makrifah itu selalu memperhatikan itu, memperhatikan syuhudu rububiyati, jadi menyaksikan ngaturnya Allah. Ada orang yang berjalan ke barat, ada orang ke timur, ya, ada orang menggerakkan badannya, pokoknya seluruhnya ini. Atau dia meneliti dirinya, menyaksikan, seperti saya, seperti hari ini saya sedang ngomong, ini juga bagian pengaturannya Allah di dalam penampilan penghambaan kita di dunia ini. Ini semua diatur oleh Allah. Orang ma'rifah, levelnya orang ma'rifah itu menyaksikan itu, selalu menghadirkan Allah, menyaksikan Allah di dalam setiap gerak-gerik kehidupan ini. Autakulu, atau engkau bisa menarasikan, bisa mengatakan, ya, adapun
ma'rifatul haq itu semestinya bukan huwa itu, semestinya hiya itu ya. Karena ma'rifatul haq itu ya katakanlah mu'annas majzi ya. Semestinya karena di sini hiya. Hiya adapun ma'rifatul haq. Ya, apa sih ma'rifatul haq dalam pendefinisian yang lain atau dalam pemahaman yang lain, atau engkau bisa mengatakan istilah ma'rifatul haq, kenal dengan Allah, itu adalah al-ghaibatu anil ghairiyati bi syuhudil ahadiyati, yaitu menghilangkan ya, menghilangkan, menggoibkan dari segala sesuatu yang selain Allah itu tidak ada, digoibkan, dihilangkan pandangan kita, pandangan hati kita ya. Sesuatu yang selain Allah itu tidak ada, hanya bisyuhudil ahadiyati, hanya menyaksikan akan penampilan dari keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruhnya itu hilang hakikat sejatinya ya, hakikat sejati yang wujud itu hanyalah Allah ya. Itu makna lain daripada ma'rifatul haq. Jadi orang-orang yang di level ma'rifatul haq ini dengan kesadarannya dia menyaksikan, mau menyaksikan mobilnya kah, mau menyaksikan rumahnya, mau menyaksikan anaknya, istrinya, semua ini itu dianggap sesuatu yang tidak ada. Dia hanya menyaksikan sifat ahadiyahnya Allah, sifat esanya Allah. Jadi melihat istri, ya, melihat rumah, melihat apapun itu dianggap tidak ada. Dia hanya bisa menyaksikan, oh ini penampilan ahadiyahnya Allah, bahwa seluruh hidup ini ngerucutnya itu ada dalam kesatuan, ada di dalam kesatuannya Allah. Itu selalu menyaksikan seperti itu. Autakulu, atau engkau bisa mengatakan atau menarasikan tentang definisi ma'rifatul haq, iya adapun ma'rifatul haq itu at-taroqiyu, proses naiknya nilai-nilai spiritual, proses naiknya derajat nilai-nilai spiritual, itu taroqi. Jadi naik, diawali min syuhudi alamil asbahi, mulai dari menyaksikan alam wadah ini, menyaksikan badannya, menyaksikan orang lain bergerak, menyaksikan alam semesta yang tampak wadah ini namanya syuhudi alamil asbah, menyaksikan anaknya, menyaksikan istrinya, menyaksikan apapun yang disaksikan di alam wadah ini ya, sambil melihat di rububiyahnya Allah tadi. Lah proses naiknya derajat nilai spiritual diawali dari melihat atau menyaksikan alam asbah, alam wadah ini, sampai kemudian ila syuhudi ala alamil arwahi, sampai bisa menuju atau menyaksikan menuju ke alam arwah, alam spiritual, alam waib, alam ruh ya. Bayangkan itu yang dilakukan oleh orang-orang makrifah seperti itu. Jadi melihat apapun selalu dikonekkan. Jadi melihat, menyaksikan alam dohir itu selalu konek dengan alam-alam arwah, alam spiritual. Jadi ketika memandang sesuatu itu langsung tembusnya itu ke alam barzah, tembusnya ke kiamat. Begitu ya koneksitasnya. Jadi selalu hadir alam arwah ya, alam waib itu, alam waib, alam arwah, alam yaumul hisab ya, yaumul hisab atau alam barzah atau di mahsyar, alam mahsyar itu sudah tampak. Jadi umpamanya menyaksikan sesuatu, satu misal ya, ini sering digambarkan oleh Imam Ghazali. Ketika orang itu ada panggilan adzan, itu seakan-akan kita sedang dipanggil di alam mahsyar sana untuk berkumpul. Jadi suasana seperti itu yang hadir. Jadi memang mendengarnya adzan kan dohir, pergi ke masjid juga begitu, dohir kan. Tapi dia mampu mengawali dari menyaksikan alam dohir itu sampai kemudian hatinya tembus sampai ke alam mahsyar. Ya, jadi min syuhudi alamil asbah ila syuhudi alamil arwah, sehingga fayakunu jismuka ma'al asbah. Jadi sehingga ada jisimnya itu ada bersama dengan alam dohir.
Jisimmu, badanmu memang di dunia masih. Badannya di dunia tapi waruhuka, sementara rohmu itu ma'al arwahi, ada di ruang atau di alam arwah. Ya, ada banyak kan orang-orang di level seperti itu. Jadi masih di dunia tapi apa ruhiyanya ya, nilai-nilai spiritualnya, kolbianya itu nyambung terus dengan akhirat. Jadi jisimnya, badannya itu wadak tampak, tapi ketika dibuka biak cahaya hatinya, ya rohnya itu nyambung dengan alam-alam arwah, alam-alam yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bisa sampai ke alam barzah, bisa sampai ke mahsyar, ya, yaumul hisab. Seperti itulah keadaan orang-orang ma'rifah itu, masya Allah. Itu qala dawu, yaitu seorang mu'alib yang ngarang kitab fil mabahis, di dalam kitab mabahis. Wastasy'aru syai'an siwal abdani yad'unahu bil alamir ruhani summa amamal alamil ma'quli ma'ariful wazibil mangkuli. Wastasy'aru, mereka orang-orang yang sudah di level ma'rifah itu merasakan. Jadi orang-orang ahli ma'rifah itu merasakan syai'an, sesuatu, ada sesuatu siwal abdani yang bukan termasuk bagian daripada badannya. Jadi di tubuhnya itu orang-orang ahli ma'rifah itu merasa ada sesuatu yang bukan bagian daripada badannya, bukan bagian daripada jasadnya. Itu merasakan seperti itu. Dia merasakan, dia mengetahui, wastasy'aru itu. Sehingga yud'auna, dan mereka orang ahli ma'rifah itu yud'auna, mereka menyebut sesuatu ya yang selain badannya itu tadi, dirasa ada sesuatu yang asing di dalam jiwanya itu, di dalam badannya itu. Orang-orang ahli ma'rifah yad'auna, mereka menyebut, memberikan nama. Siapa? Orang-orang ma'rifahu, kepada sesuatu tadi, bil alamir ruhani, dengan yaitu yang namanya alam rohani. Alam rohani. Ya. Itu dirasakan, diteliti, ditahqiq ya oleh orang-orang ahli ma'rifah bahwa saya itu, badan saya ini kayaknya sih bukan jasad doang. Di balik jasadku yang dohir ini ada sesuatu yang dahsyat, yang maha dahsyat, yang luar biasa. Itu dirasakan. Summa, kemudian akoma, di kitab saya itu ama-ama. Summa akoma, kemudian akoma, datang, ya, berdiri atau datang. Apa al-alamul makulu, kan begitu akhirnya bacanya itu. Kemudian datang alam makul, ya, alam makul itu alam logika, alam yang bisa dilogikakan. Kemudian di hadapan alam makul itu ternyata ma'arifun, ada pengetahuan-pengetahuan, ada alam ma'rifah. Artinya di hadapan alam wadak ini, seperti alam jasad itu, di balik itu ada ma'arifun gitu loh. Apa ma'arifun? Yaitu ma'rifah atau pengetahuan-pengetahuan lawan daripada alam makul, alam jasad, alam logika. Ya. Itu kan memang tampak ya, kita itu memang terdiri dari alam makul. Alam makul, badan kita kan makul, bisa disentuh, bisa dirasakan, tapi di balik itu ada ma'arif. Ma'arifun, yaitu ada pengetahuan-pengetahuan talwasu, yang diberikan kode bil mankuli, yang bisa dinukil, ya, dinukil, yang bisa dimangkul, yaitu dengan menggunakan apa? Alamul makul.
bahwa di hadapan kita ya telah tegak berdiri, yaitu alam makul namanya, alam logika, alam dunia ini alam makul. Badan kita katanya orang-orang ma'rifah ini termasuk alam makul badan kita itu. Tapi di balik itu ada pengetahuan-pengetahuan. Ya, di balik itu ada pengetahuan-pengetahuan, ada ma'rifah. Ya. Yang mana talwasu yang disamarkan, yang diberikan kode bil mangkuli dengan yaitu apa ya? Yang bil mangkuli nanti bisa pengetahuan-pengetahuan alam ma'rifah itu bisa diketahui dengan kode-kode, dengan cara dinukil. Contohnya begini, ketika orang ahli ma'rifah membahas tentang nurullah, ya, karena nggak akan mungkin bisa alam jasad itu memahami tentang nurullah, ya, nggak bisa. Yang bisa istilah itu ada di dalam ilmu ma'rifah. Nah, untuk memudahkan agar supaya paham, maka ada pengetahuan, ada ma'arifun, ada pengetahuan-pengetahuan di balik pengetahuan yang logis, pengetahuan yang apa, yang wadah. Ya. Itu di balik itu ada pengetahuan-pengetahuan yang harus menggunakan kode-kode. Dan kode-kode itu sulit untuk bisa dipahami kecuali harus ditransfer pemaknanya. Seperti nurullah, untuk memahami nurullah dalam istilah ilmu ma'rifah itu kan sulit. Oh, ternyata nurullah itu kalau ditransfer menjadi apa? Menjadi hidayatullah, petunjuknya Allah. Begitu maksudnya ya. Seperti halnya ketika kita sering kan ilmu, apa ilmu pengetahuan ya, atau air, mengistilahkan orang-orang ma'rifah itu air kehidupan. Oh, air kehidupan itu maksudnya adalah ilmu. Jadi pengetahuan-pengetahuan ma'rifah dalam kajian tentang ma'rifah itu memang sulit dipahami, baru kalau kemudian ditransfer, mangkul namanya, ditransfer ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa dohir ini baru bisa diterima, baru bisa diterima kajiannya itu. Makanya talwasu bil mangkuli, maka kode-kode itu harus dipindah biar kemudian paham ya. Seperti fana ya kan, fana itu bukan berarti melebur dengan Allah ya, artinya bahwa dia sudah kehilangan ego, bisa mengendalikan egonya, sudah tadi tidak melihat dirinya, seperti itu. Fana itu sama dengan ketika orang itu ma'rifatul haq itu, ma'rifah itu melihat Allah atau kenal dengan Allah. Gimana sih kenal dengan Allah? Oh, maksudnya bahwa dia menyaksikan ketika menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah itu sekaligus dia menyaksikan di situ itu ada kudrohnya Allah. Nah, seperti itu kan harus diterjemahkan dengan bahasa-bahasa dohir kan, ya, diterjemahkan dengan bahasa dohir sehingga ini bisa dipahami oleh orang awam. Wal fana'u, maka adapun fana. Sekarang menjelaskan tentang fana. Apa sih fana itu? Wa adapun fana, antabdu, tampak, laka bagimu apa al-azamatu, keagungan Allah. Watan siaka, kemudian menjadikan lupa apa azama, keagungan Allah itu kepadamu, menjadikan lupa kulla syai'in, terhadap segala sesuatu. Wataghayyabaka, dan kemudian azama itu menjadikan hilang kepada kamu angkuli syai'in, untuk memandang segala sesuatu. Siwal wahidi, selain atau hanyalah al-wahidi, zat yang maha satu, alladzi, yang laisa tidak ada ya, kami teli yang sepadan dengan alladzi, apa syai'un sesuatu, walaisa, dan tidak ada ma'au bersama alladzi syai'un sesuatu. Nah, itu yang namanya fana. Jadi fana itu adalah
munculnya keagungan, ya, tampaknya keagungan kepada jiwamu. Jadi keagungan Allah saja, kudronya Allah saja yang kamu lihat. Jadi kamu hanya melihat kuasanya Allah, tidak mampu melihat, artinya bukan tidak mampu, kamu tidak sadar, nggak penting kamu melihat alam semesta. Kamu nggak memperhatikan itu, karena kamu sedang ijtihad, sedang ditarik, hanya diperlihatkan oleh Allah tentang keagungannya. Jadi yang tampak pada dirimu itu hanya keagungan Allah. Dari situlah yang menjadikan, karena kamu itu melihat atau yang tampak pada jiwamu hanya keagungan Allah, maka kamu tidak bisa melihat sesuatu yang diciptakan Allah. Karena kalah dahsyat ya pengaruhnya kepada hatimu itu, keagungan Allah itu. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa posisi orang fana itu adalah posisi yang belum stabil, ya, belum stabil. Karena dengan keagungan Allah itu melupakan, menjadikan lupa orang itu terhadap ciptaan Allah. Ya, anggap hilang aja, nggak penting lah. Jadi yang mengenyangkan itu bukan makan, katanya orang fana itu. Yang mengenyangkan Allah, yang membuat lapar juga Allah. Ya, kalau ini nanti dijadikan pemahaman dalam kehidupan, ya agak ruwet ini, ya agak ruwet. Karena memang orang-orang di level fana ini adalah orang-orang yang belum stabil, tidak stabil, dia sedang dijadzab oleh Allah, ya sedang dijadzab oleh Allah. Jadi tidak bisa melihat hikmah, hanya melihat agungnya Allah tok. Jadi nggak memahami di balik itu, nggak penting dia. Pokoknya dilihat Allah. Begitu ada orang sakit itu Allah, ya, yang nakdirkan Allah. Ya benar, kudronya Allah. Berarti kalau ada bom meledak itu, kalau buat orang fana karena nggak stabil dirinya, pasti itu Allah. Itu satu kelemahannya. Apapun itu, di situ ada kudronya Allah begitu. Sehingga dia tidak pernah melihat ada kausalitas. Hukum kausalitas buat orang fana itu nggak ada. Putus. Semuanya ada Allah, tidak ada hukum sebab akibat, ya tidak ada hukum sebab akibat. Nah, dia hanya memandang hanyalah Allah dengan dasar alladzi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada, ya, yang bisa menyamai sesuatu apapun, tidak ada yang bisa menyamai Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa mengintervensi Allah. Karena manusia itu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membuat dirinya sakit dan juga tidak bisa membuat dirinya sembuh. Seluruhnya adalah Allah. Itu pandangnya orang fana. Ya. Maka itu autakulu, atau engkau bisa mengatakan yang namanya fana itu huwa adapun fana. Karena kamu sedang ijtihad, sedang ditarik, hanya diperlihatkan oleh Allah tentang keagungannya. Jadi yang tampak pada dirimu itu hanya keagungan Allah. Dari situlah yang menjadikan, karena kamu itu melihat atau yang tampak pada jiwamu hanya keagungan Allah, maka kamu tidak bisa melihat sesuatu yang diciptakan Allah. Karena kalah dahsyat ya pengaruhnya kepada hatimu itu, keagungan Allah itu. Nah, ini yang dimaksudkan bahwa posisi orang fana itu adalah posisi yang belum stabil, ya belum stabil. Karena dengan keagungan Allah itu melupakan, menjadikan lupa orang itu terhadap ciptaan Allah. Ya anggap hilang aja, nggak penting lah. Jadi yang mengenyangkan itu bukan makan, katanya orang fana itu. Yang mengenyangkan Allah, yang membuat lapar juga Allah. Ya, kalau ini nanti dijadikan pemahaman dalam kehidupan, ya agak ruwet ini, ya agak ruwet. Karena memang orang-orang di level fana ini adalah orang-orang yang belum stabil, tidak stabil, dia sedang dijadzab oleh Allah, ya sedang dijadzab oleh Allah. Jadi tidak bisa melihat hikmah, hanya melihat agungnya Allah tok. Jadi nggak memahami di balik itu, nggak penting dia. Pokoknya dilihat Allah. Begitu ada orang sakit itu Allah, ya yang nakdirkan Allah. Ya benar, kudronya Allah.
Berarti kalau ada bom meledak itu kalau buat orang fana karena nggak stabil dirinya pasti itu Allah. Itu satu kelemahannya. Apapun itu di situ ada kudronya Allah begitu. Sehingga dia tidak pernah melihat ada kausalitas. Hukum kausalitas buat orang fana itu nggak ada. Putus semuanya ada Allah, tidak ada hukum sebab akibat. Ya, tidak ada hukum sebab akibat. Nah, dia hanya memandang hanyalah Allah dengan dasar alladzi laisa kamitslihi syai'un, tidak ada ya yang bisa menyamai sesuatu apapun, tidak ada yang bisa menyamai Allah dan tidak ada sesuatu yang bisa mengintervensi Allah. Karena manusia itu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membuat dirinya sakit dan juga tidak bisa membuat dirinya sembuh. Seluruhnya adalah Allah. Itu pandangnya orang fana. Ya, maka itu autakulu atau engkau bisa mengatakan yang namanya fana itu huwa adapun fana yuhudu hakin bila kholkin, hanya menyaksikan Allah tanpa menyaksikan makhluk. Dan itu kama sebagaimana anal bakoa, sesungguhnya orang-orang bako, sesungguhnya orang yang dalam level atau makom bako. Ibnu Ajibah ini telah mempersamakan, ya, menyamakan antara level fana atau definisi fana dengan bako. Beliau mengatakan bahwa anal bako sesungguhnya bako, orang yang ada di makom bako, wadapun bako itu syuhudu kholkin bihakin, menyaksikan makhluk, menyaksikan makhluk bihakin, yaitu dengan al-haq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di level bako ini ada kesamaan dengan fana. Sama-sama tidak lagi melihat makhluk atau ciptaan Allah. Yang dipandang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disaksikan hanyalah Allah. Cuma perbedaannya, ya, kalau di level bako, bahwa orang itu menyaksikan dari setiap yang menyaksikan makhluk ini, semua itu adalah Allah. Ketika ditanya man anta, ana robbun, aku adalah Tuhan, seperti itu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang ada di level yaitu fana.